91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Teman-teman, jangan lupa membaca Mazmur 91 setiap hari ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Shalom. Ketemu lagi di ibadah online. Nah, tepuk tangan dulu yuk. Haleluya. Wah, keren banget hari ini. Nah, adik-adik semuanya udah siap untuk memuji Tuhan kan? Kalau gitu sebelum kita ibadah, kita berdoa dulu. Mari kita lipat tangannya. Dengan sikap yang sungguh-sungguh, kita datang sama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami mengucap syukur untuk kesehatan, untuk kekuatan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Tuhan Yesus, ini anak-anak-Mu. Kami mau beribadah di hadapan-Mu. Tuhan hadir ya, melawat kami yang beribadah hari ini. Anak-anak dan juga orang tua akan dilawat Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memuji nama-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik tetap dengan sikap yang terbaik, kita mau naikkan pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan. Dengan sikap yang terbaik, kita mau datang sama Tuhan. Ini anak-anak-Mu Tuhan, terima kasih. Mari katakan sama Tuhan, ku rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Mari sekali lagi katakan, ku rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku
kasih Engkau hadir melawat setiap kami. Kalau sebentar kami mau bersuka cita meninggikan nama-Mu Tuhan, jamah kami ya. Biar setiap kami merasakan sukacita Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa, sama-sama kita berkata amin. Haleluya. Teman-teman, udah pada siap kan ini untuk memuji Tuhan? Ayo kita bangkit berdiri. Ayo. Ayo berdiri. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Siap nyanyi lagi ya Yulis? Ayo adik-adik semuanya bersuka cita. Ya kan semua akan bersuka cita Kak? Benar Kak Eni. Oh nyanyi lagi. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus Segalanya. Sekali lagi ya Kak. Lagi ya Kak ya. Oke. Adik-adik suaranya yang kenceng dong ya. Ya kan Luis? Iya dong Amin. Kak. Tepuk tangan buat Tuhan dong. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap hari memuji Tuhan, setiap hari Amin. sayang sama Tuhan. Yeay. Haleluya. Luar biasa adik-adik ya. Benar ya Kak Eni ya. Wah hebat. Nah, kakak mau tanya. Siapa di sini yang percaya kalau dia adalah anak-anak yang berharga? Saya. Kak Eni berharga? Yes. Kak Luis berharga? Berharga dong. Berharga ya. Coba angkat tangannya. Terus tunjuk dirinya. Saya berharga. Oke, bisa? Yuk angkat tangannya. Katakan saya berharga. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan kita. Semuanya tepuk tangan buat Tuhan kita. Yeay, Mami Papi juga boleh ikut ya. Siap-siap adik-adik. Or small, Short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. bekerja, Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya.
aku bisa. Ta ta ta, bertalenta bersama Tuhan. Kita ulangi dari awal lagi adik-adik. Lebih semangat lagi. Dan badannya juga digoyang ya. Hey. Big or small, short and long, semua dicintai. Amin. Tuhan membuat kita berharga. Ya. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta bersama Tuhan. Amin. Ye 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 ye. Sa sa sa, Aku bisa. ta ta ta. Bertalenta bersama Lagi adik-adik ya. Bersama Tuhan aku bisa. Hey. Sa sa sa, Aku bisa. ta ta ta. Bertalenta Amin. bersama Tuhan. Mana suaranya adik-adik? Sa sa sa, Aku bisa. ta ta ta. Bertalenta bersama Katakan lagi adik-adik. Sa sa sa, aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Sekali lagi adik-adik ya. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan haleluya. Katakan yeay. Tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Katakan Yesus dahsyat. Amin. Adik-adik luar biasa banget tadi memuji Tuhan dan menyembah Tuhannya. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus yang paling baik, meriah. Haleluya. Nah sekarang waktunya Kak, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kita minta adik-adik duduk lagi. Tapi duduknya nggak boleh sembarangan, duduknya harus sungguh-sungguh. Yuk duduk yang sungguh-sungguh. Perhatikan sungguh-sungguh ke depan. Dan adik-adik angkat tangan kita mau sekali lagi menyembah Tuhan dengan cara yang hebat. Oke siap? Tuhan kasih masa depan adik-adik, masa depan yang sungguh penuh pengharapan. Amin. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini sama Tuhan. Lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ayo adik-adik, kita mau naikkan pujian ini sekali lagi. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong
berdoa buat adik-adik. Kiralabaya, sikiralabaya, sikiralabaya sande. Tuhan Yesus, kami berdoa. Kami percaya Engkau memiliki rancangan yang terbaik buat masa depan setiap anak-anak. Rancangan yang terbaik, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan masa depan penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami ya Tuhan, sebab Engkau yang lebih tahu cara untuk memulihkan anak-anak, membangkitkan anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami sekali lagi, baik anak-anak, baik orang tua, anak muda akan bangkit untuk menjadi generasi Yeremia yang dipulihkan Tuhan. Akan bangkit anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Akan bangkit anak-anak yang tidak kompromi terhadap dosa. Hidupnya mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Pentakosta yang ketiga akan digenapi atas anak-anak, atas bangsa Indonesia, dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, Engkau melakukannya di dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Sekali lagi, angkat tangan kita, katakan ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Berikan tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan urapi kakak yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi adik-adik yang akan mendengarkan firman Tuhan. Semua kami diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Shalom adik-adik. Wah, akhirnya kita ketemu lagi ya. Hari ini kita mau dengerin firman Tuhan. Siapa nih adik-adik di rumah yang udah siap dengerin firman Tuhan? Wah, semuanya udah siap ya. Nah, adik-adik, sebelum kita dengerin firman Tuhan, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau hari ini kami boleh ibadah sekali lagi dalam keadaan yang baik dan sehat, kami mengucap syukur atasnya Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami sehingga kami boleh mengerti apapun yang menjadi firman-Mu pada hari ini. Kami boleh menerima itu dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan berkati setiap kami dan Tuhan juga yang pimpin melalui Roh Kudus-Mu firman hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang salah satu tokoh di Alkitab yang dia sangat penuh dengan hikmat. Pasti adik-adik udah mulai tahu nih siapa ya kira-kira namanya. Saat itu adik-adik, zaman pemerintahannya Raja Daud sudah mau berakhir nih adik-adik. Tapi saat itu Tuhan juga memanggil Imam Zadok dan juga Nabi Nathan untuk mengurapi anaknya Bapak Daud ini, anaknya Raja Daud. Nah adik-adik udah tahu belum siapa namanya? Sama-sama ikut sama kakak ya sebutnya. Namanya Raja Salomo. Dia yang menjadi penggantinya Raja Daud. Nah anaknya Raja Daud ini yang bernama Salomo
merupakan adalah salah satu orang yang penuh dengan hikmat. Maksudnya apa nih Kak dengan hikmat? Nanti dengerin ya cerita ini ya. Setelah dia diurapi menjadi raja, lalu Bapak Salomo ini dimahkotai sebagai raja Israel. Nah, Bapak Salomo ini mempunyai satu tugas nih adik-adik. Apa ya tugasnya? Tugasnya itu adalah melanjutkan perjuangannya Bapak Daud dalam membangun bait Allah. Bait suci nih adik-adik. Saat itu Bapak Salomo mempunyai satu tugas itu. Nah, pada saat dia sudah dimahkotai, malam harinya nih adik-adik, Tuhan menampakkan dirinya. Allah menampakkan dirinya kepada Raja Salomo. Lalu dia berkata, Salomo, apapun yang kamu minta, yang kamu inginkan, saya akan memberikannya kepada kamu. Wah, kira-kira Bapak Salomo minta apa ya? Kira-kira Raja Salomo ini minta apa ya? Mungkin minta uang yang banyak atau mungkin minta kekuasaan karena dia raja. Tapi bukan. Ternyata Bapak Salomo ini dia meminta hikmat. Nah, hikmat ini yang dari tadi kakak sebut, apa sih hikmat? Nah, adik-adik kalau misalnya adik-adik sekolah, adik-adik bisa tambah pengetahuan yang tadi adik-adik nggak tahu 1 tambah 1 sama dengan 2. Karena adik-adik sekolah, adik-adik bisa tahu tuh 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, hikmat yang diminta sama Bapak Salomo ini itu hikmat yang berilmu pengetahuan yang memang didapatkannya dari Tuhan adik-adik. Jadi pengertian tentang bagaimana dia menjadi raja yang baik, bagaimana dia harus berbuat, pengertian yang benar dan yang salah. Nah, Bapak Salomo ini minta hikmat ini sama Tuhan. Jadi Bapak Salomo ini mau menjadi raja yang penuh dengan bijaksana. Dia mau menjadi raja yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi dia minta tuntunan dari Tuhan. Itu yang diminta adik-adik. Tapi karena Tuhan tahu Bapak Salomo itu minta kebijaksanaan ini, minta hikmat ini, malah nih adik-adik tahu nggak? Tuhan malah menambahkan juga harta dan kekayaannya kepada Bapak Salomo. Jadi ketika Bapak Salomo ini meminta kebijaksanaan, Tuhan juga memberikannya. Pekerjaan besar yang tadi kakak bilang di awal, Bapak Salomo punya tugas nih untuk membangun bait suci Tuhan. Membangun bait suci Allah. Nah, kalau misalnya kira-kira nih membangun bait sucinya Tuhan, dia itu bangunnya asal-asalan atau benar-benar? Pasti sungguh-sungguh ya, pasti yang benar-benar kan. Nah, itu dia Bapak Salomo ini, waktu dia memerintah aja pertama kali adik-adik, dia memberikan persembahan yang banyak. Dia membawa korban yang banyak, dia persembahkan kepada Tuhan. Dia berdoa adik-adik. Jadi waktu di awal Bapak Salomo ini memimpin umat Israel, Bapak Salomo ini memulainya dengan doa. Bahkan di saat dia mau membangun bait suci ini, dia pun memberikan yang terbaik, baik dari emas perak, batu-batu yang berharga, lalu ada kain yang halus. Nah, jadi Bapak Salomo ini mengumpulkan kayu-kayu dari yang terbaik. Bapak Salomo ini mengumpulkan dari berbagai negara untuk membangun sebuah rumah Tuhan. Setelah itu nih adik-adik, setelah 7 tahun, coba bilang ulang sama kakak ya, berapa lama tadi? 7 tahun. Nah, 7 tahun kemudian ketika bait suci akhirnya selesai nih adik-adik, semua orang Israel datang ke perayaannya itu. Mereka mempersembahkan lagi ribuan kurban, mereka berdoa sungguh-sungguh, lalu mereka juga mempersembahkan lagu-lagu pujian di bait suci itu. Lalu nih adik-adik, Tuhan sangat senang. Tuhan melihat wah umat-umatnya di bawah itu memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hatinya, bahkan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi Tuhan memenuhi bait suci itu dengan penuh kemuliaan. Nah adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari dari Bapak Salomo hari ini? Tadi ya kakak bilang waktu adik pertama kali Bapak Salomo menjadi raja, dia mempersembahkan korban yang terbaik. Bahkan dalam jumlah yang besar dia berikan dan dia berdoa saat mau menjadi raja Israel. Lalu dia mau membangun bait suci. Setelah membangun bait suci dengan sebagai ucapan syukurnya, sama dia pun memberikan korban yang terbaik, mempersembahkan korban yang terbaik. Lalu Bapak Salomo juga pun berdoa dengan sungguh-sungguh. Pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari Raja Salomo ini adik-adik? Yang pertama, Roh Kudus yang membangkitkan kita, menjadikan kita jadi suka berdoa.
Nah adik-adik, ketika kita sudah menyerahkan diri sama Tuhan, sama Roh Kudus yang akan menuntun kita dan membangkitkan kita, membangun gairah kita lagi untuk apa? Untuk berdoa adik-adik. Dalam segala sesuatu, dalam segala hal yang adik-adik lakukan. Mungkin adik-adik mau bersekolah, adik-adik mau bangun pagi, adik-adik mau makan. Dalam hal apapun adik-adik bisa berdoa. Adik-adik harus memulai itu dengan doa sama Tuhan, meminta tuntunan dari Roh Kudus. Supaya apa adik-adik? Apapun yang adik-adik kerjakan, karena adik-adik melibatkan Tuhan, pasti itu akan berhasil. Apalagi pekerjaan yang adik-adik lakukan, salah satu yang adik-adik lakukan untuk kemuliaan Tuhan, pasti adik-adik akan berhasil. Yang kedua nih adik-adik, meskipun masih kecil, kita harus suka berdoa. Nah, ke adik-adik walaupun kata, aduh Kak, aku males banget nih Kak berdoa, aku ngantuk, aku bingung mau doanya apa, mau doanya kok orang-orang bagus kok, misalnya kakak-kakak sekolah minggu doanya keren-keren. No adik-adik, doa itu adik-adik harus berasal dari hati. Adik-adik ngomong kata-kata yang simpel aja, itu juga Tuhan dengar loh. Juga Tuhan senang kalau adik-adik berdoa. Kenapa? Karena dengan berdoa kita itu berkomunikasi sama Tuhan. Dengan kita berdoa kita ngobrol sama Tuhan. Apa yang mungkin adik-adik alami. Walaupun Tuhan tahu, tapi adik-adik tahu gak sih Tuhan tuh senang kalau misalnya adik-adik datang membawa doanya adik-adik. Apalagi adik-adik membawa itu dengan pujian, penyembahan. Wah Tuhan pasti senang banget. Kayak tadi kan umat Israel, dia membawa doa dengan segenap hati, lalu dengan nyanyian dan pujian. Akhirnya apa? Tuhan datang memenuhi bait suci dan Tuhan memenuhi itu dengan kemuliaannya. Bahkan Tuhan senang karena mereka melakukannya dengan segenap hati. Nah adik-adik di rumah jadi jangan bilang, Kak aku malas berdoa, Kak aku bingung mau doanya apa. Doanya itu adik-adik yang penting dari dalam hati. Simple, tapi adik-adik gak perlu yang panjang lebar, tapi adik-adik berasal dari hatinya adik-adik. Kemauannya adik-adik untuk berkomunikasi sama Tuhan. Kakak ulang ya, poin yang pertama yaitu Roh Kudus yang membangkitkan kita, menjadikan kita suka berdoa. Yang kedua, meskipun masih kecil, kita harus suka berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini ada di Yakobus 5 ayat 16b. Ulangi lagi ya, sekali lagi sama kakak. Ayat hafalan kita hari ini ada di Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi kita ulang ya. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, yuk kakak mau ajak kita semua sudah dengar firman Tuhan, sudah tahu kalau misalnya hanya Roh Kudus yang bisa membangkitkan kita untuk semangat lagi berdoa, semangat lagi memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Nah sekarang kita mau doa yuk. Siapa yang mau rajin berdoa di rumah? Nah adik-adik, yuk kita berdoa, yuk kita semua tutup matanya, kita lipat tangan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Roh Kudus, Tuhan Yesus. Kami juga hari ini Tuhan sudah mendengarkan firman-Mu sekali lagi. Kami tahu doa orang benar itu apabila kita doakan dengan segenap hati kita dan dengan tuntunan Roh Kudus akan besar kuasanya Tuhan. Biarlah Tuhan dari Little Kings GMCC akan muncul pendoa-pendoa Tuhan, bibit-bibit pendoa Tuhan. Biarlah Tuhan mereka yang akan mendoakan orang tua mereka, akan mendoakan bangsa mereka Tuhan. Biarlah Tuhan menjadikan adik-adik di rumah menjadi pendoa-pendoa-Mu ya Tuhan. Dan juga menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang benar, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang sudah mengajarkan kami Tuhan. Dan juga Tuhan biarlah adik-adik di rumah dan juga setiap yang mendengarkan tayangan ini juga Tuhan mendapatkan berkat yang sama Tuhan. Dan juga kami semua boleh diajar, boleh dididik bahwa kami ini adalah pendoa-pendoa Tuhan. Walaupun kami masih kecil, kami mau Tuhan menjadi pendoa-pendoa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan Kau yang menuntun setiap kami dan membangkitkan gairah setiap kami sehingga kami menjadi anak-anak yang suka berdoa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.
Teman-teman, sekarang waktunya kita memberi. Sebelum memberi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Termasuk Tuhan, kami ingin berdoa, kami ingin memberi, berkatilah pemberian kami. Termasuk Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bagi teman-teman yang ingin memberi, bisa beritahu papa mamanya untuk memberikannya ke rekening ke bawah ini. Selamat memberi, God bless you. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Wah, adik-adik, ibadah yang luar biasa ya. Yuk kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalian semua hebat, luar biasa. Siapa yang di sini yang percaya bahwa kalian adik-adik adalah lebih daripada pemenang? Angkat tangannya. Orang yang lebih daripada pemenang, dia setiap hari memuji Tuhan, setiap hari mengucap syukur, setiap hari dia bantu mama, dia bantu papa. Yes, yuk kita nyanyi sekali lagi, kita bilang, ku percaya kau Tuhan menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Ayo sekali lagi ya, sungguh-sungguh, tangannya tinggi-tinggi. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah. Tuhan berkati adik-adik kami semua. Mereka adalah orang-orang yang hebat, lebih daripada pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Sekali lagi, angkat tangan tinggi-tinggi. Menepati janji-janjimu. Ayo adik-adik semua dan orang tua angkat tangan tinggi-tinggi kepada Tuhan. Terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Adik-adik terima dan bawalah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, Tuhan Yesus memberkati orang tua. Sampai jumpa minggu depan lagi.